Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa dengan saya Heri Irawan dari komunitas Prosumer. Ini adalah video ketiga Bapak Ibu dari materi dasar prosumen di mana kita akan membahas lebih lanjut bagaimana langkah menjadi prosumer. Inti pesannya adalah bagaimana kita bisa menjadi penggerak ekonomi mandiri. Jadi, bagaimana kita sebagai konsumen yang cerdas menuju penggerak ekonomi mandiri. Bapak Ibu sekalian, dalam diagram ini kita bisa mencermati bagaimana roadmap seorang konsumen cerdas menjadi penggerak ekonomi mandiri. Kalau kemarin kita sudah memahami bagaimana konsep prosumer bisa mengubah rantai distribusi menjadi jaringan partisipasi. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah sederhana bagaimana kita bisa mulai menjadi prosumer. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa belanja itu bukan sekedar konsumsi. Bagaimana kita menjadikan setiap transaksi sebagai investasi dan pemberdayaan diri. Ya, biasanya kita belanja hanya untuk memenuhi kebutuhan sabun mandi, kopi, vitamin, atau produk rumah tangga lainnya. Ya. Namun, sebagai prosumen, kita mulai berpikir berbeda. Kalau saya tetap butuh produk ini, kenapa kita tidak beli dari jaringan yang bisa memberi manfaat balik untuk saya dan orang lain? Artinya, belanja tetap dilakukan, tetapi dengan kesadaran ekonomi baru. Artinya, kita tidak hanya menghabiskan uang, tetapi memutar uang dalam jaringan yang kita miliki. Nah, langkah yang kedua, Bapak Ibu, adalah gunakan produknya, kemudian kita menjadi saksi nyata dari produk yang kita gunakan. Jadi, kita rekomendasikan kepada orang lain. Kejujuran dan pengalaman pribadi jauh lebih kuat daripada promosi iklan, Bapak Ibu. Ya, kalimat sederhananya seperti berikut contohnya. Saya juga pakai loh produk ini, ternyata hasilnya bagus loh gitu. Ini contoh saja, ya. Artinya kita hanya berbagi cerita. Nah, itu yang disebut dengan rekomendasi alami ya. Bukan menjual tetapi berbagi pengalaman. Kemarin saya beli kopi loh. Emang apa bedanya dengan kopi yang lain? Oh, ini beda. Mau bukti? Silakan rasakan sendiri. Kasih sampel produknya. Ketika orang lain itu tertarik dan membeli produk yang sama, berarti kita sudah menjadi saksi nyata dan berbagi pengalaman dengan orang lain dengan bukti yang dirasakan, ya. Jadi bagaimana kemudian mengajak orang lain untuk juga ikut melakukan belanja cerdas? Ketika kita puas dengan produk yang kita gunakan dan membagikan pengalaman, maka orang lain mulai tertarik dan mencoba. Nah, disinilah peran prosumer aktif dimulai, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kali ada orang baru yang bergabung atau berbelanja karena rekomendasi kita, maka perputaran ekonomi dalam jaringan kita akan tumbuh. Sehingga kita akan mendapatkan manfaat finansial dari aktivitas konsumsi tersebut. Ya. Selanjutnya adalah bangun jaringan, bukan hanya transaksi. Jadi prosumer itu bukan hanya menjual sebanyak-banyaknya. Kenapa? Jika ada satu orang yang membeli 1.000, bandingkan dengan ada 1.000 orang yang membeli satu. Endingnya sama, barang yang terjual ada 1.000. Ya. Tetapi kalau satu orang menjual 1.000, begitu satu orang itu tidak lagi melakukan transaksi, maka ada 1.000 produk yang tidak terjual. Tetapi kalau ada 1.000 orang yang melakukan pembelian satu produk dan berikutnya satu orang yang tidak melanjutkan membeli produk, maka hanya ada pengurangan satu dari 1.000. Begitu. Nah, itu artinya ini masalah membangun jaringan orang yang punya kesadaran ekonomi baru.
orang-orang yang juga ingin mandiri, produktif, dan saling menguatkan. Ya. Setiap orang yang kita bimbing itu akan menjadi prosumer baru dan akan menumbuhkan jaringan berikutnya. Dari sinilah penghasilan jangka panjang mulai terbentuk. Jadi, kita bisa menikmati manfaat dan kebebasan finansial secara bertahap. Semakin luas jaringan kita, semakin banyak transaksi yang terjadi, maka semakin besar potensi penghasilan yang yang kita dapatkan, ya. Inilah kekuatan dari sistem prosumer. Jadi, semua orang bisa mulai dari bawah, bahkan dari posisi konsumen, tanpa membutuhkan modal besar. Tetapi kita sudah tumbuh menjadi penggerak ekonomi mandiri. Nah, berikut ini adalah tabel yang bisa kita cermati, Bapak Ibu, tahapan perjalanan sederhana seorang prosumer. Pertama, sebagai konsumen. Aktivitas utama adalah kita belanja produk untuk kebutuhan sendiri. Tidak perlu belanja banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja. Mau beli odol saja, mau beli kopi saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita mendapatkan manfaat dari produk yang kita beli. Selanjutnya, tahap kedua kita menjadi prosumer pemula. Merekomendasikan produk tersebut kepada teman kita. Tentu saja kita akan mulai mendapatkan komisi kecil. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi prosumer aktif, kemudian kita melakukan aktivitas membangun jaringan pengguna baru, maka hasilnya pun akan meningkat. Dan ketika kita berperan sebagai penggerak, mulai melatih dan mendukung jaringan, tentu kita akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi lagi. Apalagi ketika kita menjadi seorang agen prosumer, membangun komunitas mandiri, menjadi pemimpin ekonomi bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kita bisa mulai dari langkah kecil, belanja cerdas dan berbagi manfaat. Dari sana, tumbuh kesadaran baru bahwa kita semua bisa menghasilkan dari kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Prosumer bukan hanya tentang produk, Bapak Ibu, tetapi tentang perubahan cara berpikir. Konsumen biasa keluar uang lalu habis. Sebagai seorang prosumer, uang keluar kembali dan menjadi income. Kita bukan hanya pembeli, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi mandiri. Demikian video kali ini Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.